kita tidak menemukan jalan keluar, saat kita menghadapi jalan buntu di tengah situasi pandemi corona yang begitu mencekam dan menakutkan kita, Yesus memberikan jaminan pada kita, ada kepastian, ada pengharapan di dalam Dia. Sebab itu, seberapa kita yang hadir pada malam hari ini dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah, mari kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar mau berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dan kita akan menyembah Tuhan. Dan
Haleluya. Kita percaya bahwa doa merupakan sesuatu yang esensial, sangat penting dalam hidup kita. Banyak orang tidak mau berdoa. Bahkan dari rumah ini pun sekarang ini hanya sekitar 4 orang yang menonton. Doa itu saya katakan banyak orang kurang menghargai doa. Bahkan ketika itu doa itu hanya dikatakan titip doa ya. Kita kan biasa dengar kalau ada seseorang mau pergi ke gereja, titip doa ya buat saya. Tolong doakan saya ya. Apakah kita pikir bahwa orang itu akan berdoa untuk kita? Paling ya kita akan menjawab ya. Paling ketika orang meminta kita berdoa, ya paling kita jawab ya. Tetapi pasti kurang lebih 98% itu orang tidak melakukan doa apa yang dititipkan pada kita itu. Kita harus benar-benar menyadari arti doa. Doa itu kita harus hargai. Dan doa itu adalah satu persekutuan. Doa itu persekutuan. Saya mau sampaikan persekutuan pribadi. Bukan titipan. Jadi persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi orang yang hanya memahami menitip doa itu, mereka beranggapan bahwa doa itu hanya satu permintaan. Memang di dalam doa itu ada permintaan juga, tetapi tidak semua itu berbentuk permintaan. Di dalam doa itu pertama kita bersekutu, bercakap-cakap, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Jadi doa itu adalah pertama kita harus hargai karena itu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, doa itu adalah hak istimewa. Hak istimewa atau privilege itu hak istimewa yang Tuhan berikan pada kita untuk kita pakai bisa bertemu dengan Dia. Doa itu adalah hak istimewa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau mau ketemu dengan presiden itu susah sekali, saudara. Ada banyak aturan-aturan, banyak protokol yang harus kita lewati. Iya kan? Ya banyak aturan. Coba kalau saudara mau ketemu presiden, itu susah sekali, bahkan tidak mungkin. Masuk di protokol pertama paling udah dibilang itu nggak bisa, presiden udah keluar, taunya dia lagi di dalam atau lagi sibuk. Nah, kita bertemu dengan Tuhan doa. Ada lagu berkata dia hanya sejauh doa. Tetapi kenapa kita umatnya, kenapa kita anak-anak Tuhan takut berdoa, tidak mau berdoa, hanya dititip-titip saja. Itu hak istimewa kita untuk ketemu dengan Tuhan. Boleh saya bilang bahwa doa itu adalah seperti surat sakti. Saudara tahu surat sakti? Misalnya dalam kondisi pandemi corona seperti ini, saya butuh ke Jawa. Ada terlalu banyak aturan-aturan yang harus saya lewati di jalan. Harus surat apa itu kesehatan lah dan sebagainya, tujuan lah harus jelas. Tetapi ketika kita mendapat surat sakti, misalnya dari Bapak Gubernur Bali, ini surat, kamu jalan saja, tunjukkan ini ada tanda tanganku, ada nomor teleponku, ada cap. Ketika kita jalan kita tidak takut.
Ketika kita ketemu polisi dan mereka melihat, wah ini benar, asli, itu semacam surat saksi. Jadi doa ini, sekali lagi saya mau sampaikan pada kita semua, perhatikan baik. Ketika kita berdoa, ini merupakan satu akses tanpa hambatan kita ketemu dengan Tuhan. Tapi kok kenapa begitu banyak dari kita anak-anak Tuhan cuma titip doa ya, tolong bantu doa ya. Coba tanya sama teman-teman, saudara pikir bahwa doa itu disampaikan? Oh iya, paling yes. Walaupun sudah di like lagi besar-besar jempolnya, itu cuma sampai di situ saja. Sebab doa itu adalah persekutuan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Salah satu bukti kita berdoa tidak terlalu banyak pada malam hari ini. Mungkin ada yang memang masih dalam kondisi tidak apa-apa kalau memang ada sakit. Nah saudara, doa itu merupakan hak istimewa kita yang Tuhan berikan. Jadi sebab saat kita berdoa itu kita menundukkan kepala. Jadi kita berdoa itu kita menundukkan kepala, menundukkan hati. Kita menundukkan kepala, menundukkan hati, memusatkan pikiran. Jadi kalau penitipan doa itu saya rasa kurang pas ya. Titip doa, mana saudara mau tunduk dulu, tunduk hati. Paling Tuhan tolong dia tidak datang. Di dalam doa juga itu ada pujian. Haleluya. Jadi ketika kita berdoa, kita memuji, kita meninggikan, kita membesarkan, kita mengagungkan Tuhan. Itu doa. Ketika kita berdoa, kita mengaku kesalahan kita. Ada orang yang titip doa kepada kita, apakah kita bisa mengaku kesalahannya dia? Enggak bisa. Doa itu harus kita lakukan dengan dasar hati yang sungguh. Jadi pengakuan kesalahan kita, permohonan ampun. Dan juga di dalam doa itu kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, keberadaanku saat ini karena anugerah Tuhan. Kalau aku sehat, kalau aku masih bisa kerja, kalau keluargaku sehat, kalau semua kami masih bisa makan, masih bisa hidup, semua karena anugerah Tuhan. Itu ada ucapan syukur yang kita naikkan. Jadi mari kita belajar. Itu doa itu sangat penting. Doa itu penting. Doa itu berkuasa. Ada kuasa di dalam doa. Dan doa itu efektif untuk kita ketemu dengan Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang berdoa dan mereka begitu ditolong oleh Tuhan. Musa berdoa, ketika dia berdoa ada banyak hal terjadi. Ketika dia mengangkat tangan, maka terjadi kemenangan. Musa berdoa ketika bangsa Israel akan melewati Laut Kolsum, maka laut itu terbelah. Ada kuasa. Ketika Elia menghadapi bangsa yang begitu memberontak, yang tidak peduli kepada Tuhan, dan dia berdoa supaya tidak turun hujan selama 3,5 tahun, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Doa, ada banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berbicara tentang doa. Doa itu punya kuasa. Jangan saudara hanya datang ke ya gitu-gitu aja kok. Saya berdoa di rumah lebih manjur daripada saudara. Persekutuan doa itu sangat penting. Mari kita perlu perhatikan berdoa. Mengapa banyak orang tidak mau berdoa? Ada beberapa kemungkinan. Saya coba catat-catat di sini kemungkinan yang mereka punyai. Kenapa orang tidak berdoa? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak mau berdoa. Sekedar menjadi Kristen yang biasa-biasa, Kristen duniawi yang tidak mau bertumbuh. Tapi kalau orang yang mau berdoa, dia pasti mau bertumbuh. Amin. Yang kedua, orang yang tidak mau berdoa itu karena dia tidak tahu ada kuasa yang besar di dalam doa. Tuhan kan berkata bahwa kalau kamu sakit, panggil dan doakan, sebab doa yang lahir dari hati dengan iman ada kuasa yang besar.
Dan ada yang ketiga, yang kemungkinan yang ketiga, kenapa orang tidak mau berdoa? Karena apa? Malas. Malas jangan dipelihara, saudara. Kita harus aktifkan, kita harus buat diri kita rajin. Daud, dia berkata bahwa hai jiwaku, dia membangunkan jiwa, dia membangunkan fajar. Yesus juga berdoa ketika pagi-pagi, dia berdoa. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Mengapa kita harus berdoa? Pertama, karena Tuhan menghendaki kita berdoa. Amin. Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu, dan itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itu Tuhan kehendaki. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi poin pertama, Tuhan menghendaki kita berdoa. Dia perintahkan untuk kita berdoa. Kalau kita mengabaikan doa, itu satu kebodohan besar, rugi besar. Kerja terus nggak berdoa, yang penting ada makan. Target kita bukan dimakan, saudara. Harus mengisi hidup rohani kita. Itu makanan itu cuma yang penting untuk sekedar supaya kita bisa hidup saja. Tapi yang terutama supaya kita hidup rohani kita bisa. Target kita di dunia itu cuma yang penting sekedar kita bisa hidup, survive, bisa berjalan. Bukan mencari semua yang ada dalam dunia ini. Tapi Tuhan mau supaya hidup kerohanian kita bertumbuh dengan pesat di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi saya katakan tadi, mengabaikan doa itu kebodohan besar. Mari saudara yang dengar khotbah saya pada malam hari ini, saudara yang ada pada saat ini, mari. Kalau saudara abaikan doa, saudara sangat bodoh. Ada banyak janji Tuhan di dalam, ada banyak akses-akses yang kita bisa dapatkan di sana. Di dalam kesulitan kita bisa ketemu. Jadi ketika kita sudah memiliki akses yang terus berjalan secara lancar, saudara, gampang sekali. Tetapi ketika saudara belum pernah memiliki akses yang baik dengan Tuhan, sukar sekali. Doa itu nggak nyampe-nyampe. Tiap kali berdoa, ya nggak dijawab. Tiap kali berdoa, salah lagi. Tapi ketika saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, gampang, saudara. Kalau mungkin tinggal telepon, oh siap, tolong suruh saja orang ke sini. Nah, saudara, mari dengan Tuhan itu begitu gampang dia memiliki akses yang baik. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, mengapa kita harus berdoa? Karena agar kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Orang yang tidak berdoa, yang tidak mau berdoa, dia tidak mau mengenal Tuhan. Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Doa. Masa corona ini kita harus berdoa. Jangan cuma memproteksi diri secara jasmani, jaga cuci tangan, pakai masker yang mahal. Doa nggak mau. Virus tahu di mana dia mau cari orang-orang yang tidak ada proteksi Tuhan. Tetapi ketika mungkin engkau lalai cuci tangan, mungkin kita lalai di dalam pakai masker, tiba-tiba ada yang semprot kemari, pak, melekatlah si corona. Tapi karena ada proteksi Tuhan, itu semua akan keluar. Haleluya. Jadi supaya kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Hal yang ketiga, mengapa kita harus berdoa?
Karena iblis berusaha menghancurkan orang percaya. Sejak kita terima Tuhan, itu kita menjadi target iblis. Saudara tahu target? Sasaran. Biasanya saudara pernah nonton film-film perang, kalau ada target yang itu biasa dipasang sniper itu dari atas bangunan-bangunan, dan mereka mencari lihat siapa yang menjadi sasaran mereka. Mereka punya teropong yang jelas sekali dengan zoom yang bagus sekali, dan mereka melihat oh ini dengan alat senjata yang punya kecepatan tinggi sehingga ketika ditembakkan dia akan pasti mengena dengan cepat. Sniper itu iblis menggunakan kesempatan, dia mencari celah. Bagaimana saya harus menjatuhkan dia? Bagaimana saya harus menumbangkan anak Tuhan ini? Bagaimana saya harus menumbangkan gereja ini? Bagaimana saya harus menumbangkan hamba Tuhan ini? Yaitu dia akan cari setiap kelemahan. Sebab itu kita perlu berdoa. Saudara perlu berdoa untuk saya, dan kami juga berdoa untuk saudara. Saling mendoakan, dikatakan dalam Alkitab, saling mendoakan. Saya doakan saudara, saudara doakan diri sendiri, dan juga doakan kami. Haleluya. Karena kita memang sasaran iblis, saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia jalan keliling, dia mencari siapa yang dapat ditelannya. Dia cari targetnya murid Kristus. Sasarannya adalah orang-orang yang benar, sasarannya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Kalau orang-orang yang malas-malas berdoa ya nggak sasaran lah, percuma. Kalau orang-orang tidak takut akan Tuhan, ya sudah, itu sudah sama-sama. Tapi sasarannya adalah orang yang sungguh-sungguh. Nah, dikatakan Alkitab menjaminkan proteksinya. Walaupun panah api berterbangan di waktu siang, di waktu malam, itu tidak akan menimpamu. Pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, pada orang-orang yang suka berdoa. Haleluya. Iblis akan gunakan semua cara untuk menghancurkan kita. Hal yang keempat, mengapa kita perlu berdoa? Karena kita butuh banyak hal, ada kebutuhan. Yakub 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kita butuh kebutuhan ini. Memang ini merupakan poin yang terakhir. Setelah kita menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya Tuhan, setelah kita ketemu dengan Tuhan baru kita sampaikan, Tuhan aku butuh ini. Belum duduk kita sudah sampaikan, Tuhan aku butuh ini, butuh itu, butuh itu, butuh itu. Saudara, doa itu percakapan komunikasi dengan Tuhan yang baik. Hal yang kelima, yang terakhir, doa itu menunjukkan ketidakberdayaan kita. Haleluya. Kita tergantung pada Tuhan. Kita berkata, Tuhan tolong saya. Jadi ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, mari kita miliki doa yang sungguh kepada Tuhan. Sebab dengan doa kita akan melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan akan kerjakan pada kita semua. Berdoalah, sebab dengan doa kita akan melakukan atau kita dapat melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan pada kita semua. Kita akan berdoa pada malam hari ini. Bagi siapa yang hadir pada malam hari ini di sini, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Sebentar saya mungkin 1-2 lagu kita nyanyikan, saya akan matikan, saudara bisa berdoa di rumah masing-masing. Bapa